Malam adik-adik. Sekarang Kak Jen mau nanya nih, gimana kabar kalian hari ini? Wah, kayaknya ngejawab salamnya masih pada lesu nih Kak Jen. Abang mau tes semangatnya dulu deh. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Oke adik-adik, sebelum mengikuti ibadah pada minggu kali ini, nah kakak ada hal-hal yang harus kalian siapkan untuk mengikuti ibadah minggu ini. Mau tahu apa aja yang disiapkan? Simak video berikut ini. Oke adik-adik, gimana supaya lebih semangat? Kita mau angkat satu pujian dulu dengan judul apa Kak Jen? Di rumah saja. Kita nyanyikan dengan penuh semangat ya. Musik. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Oke adik-adik, sudah pada semangat semua nih. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada minggu kali ini, kita mau satu di dalam doa dulu ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Bapa. Terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa ada dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Ya Bapa, sekarang kami ingin memulai ibadah sekolah minggu online kami. Kiranya Kau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Anak-anak Tuhan bilang, amin. Masih semangat? Masih dong Kak. Nah, biar tambah semangat, kita angkat satu pujian lagi dengan judul apa nih Kak? Dengan judul Teman Setia. Musik. Di terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah.
selalu di hati, dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak. Hey, dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak. Hey, dia teman setia. Oke adik-adik, tiba saatnya pada kesempatan kali ini kita mengumpulkan persembahan kita. Nah, persembahan kita pada minggu kali ini akan dipandu oleh Kak Putri. Oke teman-teman, tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami berikan, dan kiranya juga persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk persembahan kali ini yang harus disiapkan teman-teman yaitu amplop, dan jangan lupa untuk menulis hari dan tanggal pada hari ini. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita mengangkat satu pujian yang berjudul Bersyukur kepada Tuhan. Shalom adik-adik. Apa kabar kalian hari ini? Wah, Kak Esther harap kabar kalian dan kita semua selalu sehat dan luar biasa ya sayang ya. Terima kasih karena kalian tetap setia untuk beribadah dari jarak jauh melalui channel YouTube Glow Kids. Terima kasih ya. Juga kepada orang tua nih yang selalu setia mendampingi dan mengingatkan anaknya untuk beribadah setiap hari Minggu. Terima kasih ya. Oke, Kak Esther juga tidak lupa mengucapkan terima kasih buat liturgos kita pada minggu ini. Ada Kak Gatan dan Kak Jen, dan juga ada Kak Putri. Terima kasih ya. Walaupun kalian sibuk dengan sekolah, dengan kuliah kalian, tetapi kalau sudah yang namanya pelayanan, selalu nomor satu. Selalu andalkan Tuhan ya, kakak-kakak semua. Oke, di sini Kak Esther juga mewakili guru-guru sekolah minggu Gereja Gloria mau mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian semua, anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun dalam minggu ini. Mulai dari tanggal 18 April sampai tanggal 24 April 2021. Dengan bertambahnya usia kalian, artinya kalian sudah semakin dewasa. Nah, jadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran dengan orang tua, yang semakin setia dan selalu andalkan Tuhan dalam segala hal. Proses kehidupan kalian selalu andalkan Tuhan. Oke sayangku. Nah, buat adik-adik yang sekarang dalam keadaan sakit ya, yang sedang berbeban berat, juga Kak Esther dan guru-guru sekolah minggu lainnya juga mendoakan supaya kalian diberi kesehatan, diberi kesembuhan, dan juga Tuhan membuka jalan dalam setiap permasalahan yang kalian hadapi. Ingat sayangku, dalam suka maupun duka Tuhan Yesus selalu ada. Oleh karena itu jangan lupa selalu meminta, berdoa, dan berpengharapan hanya kepada Yesus saja. Tuhan Yesus memberkati kalian. Oke adik-adik, seperti yang sudah-sudah pada minggu-minggu sebelumnya, tidak lupa juga dan tidak jemu-jemu, Kak Esther ingatkan kepada kita semua untuk selalu disiplin protokol kesehatan. Karena apa? Karena pandemi COVID-19 masih ada sampai saat ini. Walaupun sudah begitu banyak orang yang menerima vaksinasi,
Tetapi kita jangan lengah. Kita harus tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan, ya, 5M. Itu harus adik-adik ingat setiap saat. Supaya kita sehat dan orang-orang yang kita kasihi juga selalu sehat. Oke adik-adik, itu dulu informasi yang Kak Esther sampaikan dalam minggu ini. Nanti kalau ada kegiatan atau informasi-informasi terbaru, akan Kak Esther segera informasikan kepada kalian semua melalui WA Group ataupun melalui channel YouTube Glow Kids ini. Oke sayangku, sekarang persiapkan diri kalian. Kita akan ibadah di kelas masing-masing. Ada kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kau melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Sampai masa tuaku. Who am I that the highest king would welcome me? I was lost, but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Shalom adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah kita, semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, terpujilah nama Tuhan. Semua tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk napas kehidupan yang telah Engkau berikan sampai detik ini pada kami. Tuhan, pada pagi hari ini Bapa, kami ingin mengikuti ibadah SPR kami Bapa. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Baiklah adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Berterima kasih dan mengucap syukur Bapa untuk kasih setia-Mu di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, jika sebentar lagi kami ingin membaca dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, kiranya apa yang kami baca dan kami dengar ini boleh tumbuh dan berbuah di dalam hati kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab kita diambil dari Lukas 24 ayat 36 sampai 43 dengan perikop Yesus menampakkan diri kepada semua murid, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya hari lepas hari. Salam, selamat pagi. Kembali kita memuji memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan hari ini melalui Lukas 24 ayat yang ke-36 sampai yang ke-43. Mengambil sebuah tema hidup baru yang tertolak dari Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata orang kalau kita tersesat di Jakarta, carilah puncak Monas. Menujulah ke sana dan dari situ kita akan berusaha untuk mencapai tujuan kita. Artinya adalah bahwa dalam hidup ini kita harus memiliki titik orientasi yang utama.
dan bertolak dari titik orientasi yang utama itu, kita akan dengan mudah untuk mencapai maksud dan cita-cita kita. Begitupun dalam hidup beriman kita. Titik orientasi utama kita adalah kebangkitan Yesus. Kalau tidak, kita tidak akan sampai kepada keselamatan Allah. Dan kalau tidak, kita akan masuk lebih dalam dan berangkat dari kebangkitan Yesus itu, kita tidak akan menemukan apa-apa. Karena apa, saudara-saudara? Yesus harus bangkit dari antara orang mati untuk memberikan jalan bagi kita untuk masuk dalam keselamatan Allah. Maka dari itu yang pertama, tanpa kebangkitan Yesus, kita akan tetap tinggal di dalam keruwetan masalah karena dosa yang terus meliliti perjuangan kehidupan kita. Karena itu kita tidak bisa atau kita tidak mendapatkan pintu masuk untuk damai sejahtera. Hal yang kedua, tanpa kebangkitan, apa yang disebut hidup baru itu hanyalah sebuah impian yang diharapkan, tetapi tak akan pernah kunjung nyata dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Yesus diceritakan dalam nas kita ini menampakkan diri kepada murid-muridnya yang sedang berkumpul pada malam itu di sebuah rumah. Dan pertama-tama ia menjamin kepada mereka dengan sebuah sabda, damai sejahtera bagi kamu. Tampak bahwa kebangkitan Yesus membawa sukacita bagi murid-muridnya yang sebenarnya pada saat itu berada dalam suasana ketakutan yang luar biasa. Dan memang kebangkitan mengandung kekuatan untuk menyingkirkan ketakutan itu. Percaya pada Yesus yang bangkit adalah percaya kepada Dia yang bisa menyingkirkan ketakutan itu. Dengan demikian, kebangkitan ingin menegaskan kepada kita kembali bahwa kehidupan dalam damai sejahtera yang diberikan kepada orang percaya, perjalanan hidupnya tidak perlu takut lagi, dan sebaliknya harus diganti dengan hidup yang penuh dengan sukacita. Jelas di sini saudara-saudara, dengan kebangkitannya, Yesus mau mengembalikan citra diri kita yang telah rusak dan menjamin kita untuk hidup dalam kepenuhan rahmat Allah. Untuk itu yang pertama, percaya kepada kebangkitan Yesus berarti kita percaya bahwa Allah sanggup membangkitkan kita dalam segala hal. Yang kedua, Ia sanggup membangkitkan dia dari keterpurukan bahkan kehancuran. Yang ketiga, Ia sanggup mengubah kehidupan kita yang jahat kepada kehidupan yang lebih bermakna. Yang keempat, Ia sanggup membentuk kehidupan kita yang tanpa kasih kepada kehidupan yang penuh dengan kasih. Yang kelima, dan yang terutama, Ia sanggup membebaskan hati kita yang dikuasai dengan kekuasaan roh dunia dan mengisinya dengan rohnya sendiri. Karena itu saudara-saudara, Yesus menjanjikan datangnya Roh Kudus ke atas murid-muridnya. Dan Roh Kudus inilah yang akan menolong mereka menjalani tugas sebagai saksi. Dan yang tidak kalah penting dari kehadiran Roh Kudus ini, adanya kuasa Allah yang akan mengampuni dosa manusia. Dan kuasa inilah hanya datang dari Roh Kudus yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Mengampuni di sini bukan berarti kita dapat mengganti posisi Yesus. Karena hanya Yesuslah yang dapat mengampuni dan menyelamatkan orang dari dosanya. Akan tetapi dalam kuasanya kita dapat
menjamin pengampunan itu bagi orang lain. Dengan kata lain, kita dapat menyalurkan pengampunan itu bagi orang yang mau bertobat di dalam kehidupannya. Namun yang harus kita ingat adalah bahwa kita sendiri harus lebih dahulu menjadi orang yang telah bertobat dari dosa-dosa kita. Tetap semangat, tetap memuji Tuhan, tetap menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan kita. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita mengangkat satu pujian yang berjudul Yesus Menara yang Kuat. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini telah Engkau berikan nikmat besar pada kami. Kini kami telah selesai dengan acara kebaktian jarak jauh kami. Tuhan Yesus, berkati kami supaya apa yang baru saja kami dengar dan kami baca dari firman-Mu itu dapat bermanfaat bagi kami. Ya Tuhan, sempurnakanlah doa kami ini dengan doa yang diajarkan pada kami. Bapa kami yang ada di sorga,
dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesusku, oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesus.